wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai pengertian dasar pemasaran, strategi pemasaran, diferensiasi dan keunggulan bersaing, Ocean Blue strategi, perilaku konsumen lanjutan, dan branding strategi. Selanjutnya itu kita masuk ke pembahasan yang pertama itu pengenalan dasar pemasaran. Pemasaran adalah proses merancang, mengomunikasikan, dan menyampaikan nilai kepada pelanggan serta mengelola hubungan pelanggan untuk mendapatkan keuntungan bagi perusahaan. Konsep inti pemasaran yang pertama itu kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Yang kedua itu produk atau jasa. Yang ketiga nilai dan kepuasan pelanggan. Yang keempat itu pertukaran dan hubungan. Yang kelima itu pasar sasaran dan segmentasi. Tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik dari pesaing untuk membangun hubungan jangka panjang. Yang kedua itu masuk ke pembahasan strategi pemasaran. Strategi pemasaran adalah rencana jangka panjang untuk mencapai keunggulan bersaing dengan memahami kebutuhan pasar dan memberikan nilai yang unggul. Elemen utamanya itu yang pertama segmentasi, memecah pasar menjadi kelompok-kelompok kecil. Yang kedua itu targeting, memilih segmen yang akan dilayani. Yang ketiga itu positioning, menanamkan persepsi yang diinginkan dalam benak konsumen. Yang selanjutnya itu 4P dalam strategi pemasaran atau marketing mix. Yang pertama itu produk. Produk itu yang ditawarkan, price, harga yang ditetapkan, place, distribusi atau saluran penjualan. Yang terakhir itu promosi, cara mengomunikasikan produk. Materi yang ketiga itu diferensiasi dan keunggulan bersaing. Diferensiasi atau strategi untuk membuat produk atau jasa terlihat unik di mata konsumen dibandingkan pesaing. Jenis diferensiasinya itu yang pertama produk, yang kedua layanan, yang ketiga itu citra merek, yang keempat saluran distribusi, dan yang terakhir itu personalisasi. Keunggulan bersaing yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan sesuatu lebih baik dari pesaing, seperti keunggulan biaya atau cost leadership. Yang kedua itu diferensiasi produk, dan yang terakhir itu fokus pasar atau niche. Selanjutnya itu Blue Ocean strategi. Strategi menciptakan pasar baru yang belum memiliki pesaing atau Ocean of Opportunity, berbeda dari Red Ocean, pasar penuh persaingan. Prinsip utamanya itu yang pertama hindari persaingan langsung, yang kedua fokus pada inovasi nilai atau value inovasi, yang ketiga hilangkan, kurangi, tingkatkan, dan ciptakan elemen produk kerangka RRC atau Eliminate, Reduce, Raise, Create. Contohnya itu iPhone menciptakan pasar smartphone modern bukan bersaing di pasar ponsel lama. Yang kelima itu perilaku konsumen lanjutan. Definisinya itu studi tentang bagaimana individu, kelompok, atau organisasi memilih, membeli, dan menggunakan produk atau jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu yang pertama psikologis, motivasi, persepsi, pembelajaran. Sosial itu keluarga, kelompok referensi, pribadi, gaya hidup, pekerjaan, usia, dan yang terakhir itu kultural, nilai, norma, budaya. Proses pengambilan keputusan yang pertama itu pengenalan masalah, yang kedua itu pencarian informasi, yang ketiga itu evaluasi alternatif, yang keempat itu keputusan pembelian, dan yang kelima itu evaluasi pasca pembelian, dan yang terakhir itu branding strategi. Strategi membangun dan mengelola market agar dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen. Tujuan branding itu membedakan produk, membangun loyalitas, menciptakan nilai emosional. Jenis strategi brandingnya itu individual branding. Setiap produk punya merek sendiri, contohnya Unilever dengan Dove. Yang kedua itu family branding. Semua produk memakai nama merek utama, contohnya Apple. Yang ketiga itu geo-branding. Dua merek bekerja sama, contohnya GoPay dan Tokopedia. Dan yang terakhir itu brand extension. Merek yang sudah kuat digunakan untuk produk baru, contohnya Nike masuk ke perlengkapan olahraga lainnya. Sekian
pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.